Pemprov DKI Jakarta bersiap menambah amunisi di lapangan, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa akan dibukanya kembali rekrutmen pasukan kuning Dinas Marga DKI Jakarta untuk menjawab persoalan klasik di Jakarta seperti jalan-jalan berlubang yang diakibatkan usai hujan ekstrim yang melanda Jakarta dalam waktu sebulan belakangan ini. Langkah ini ditempuh karena jumlah penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP Bina Marga dinilai semakin menyusut dan belum sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan jalan di ibu kota. Salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya tenaga yang memasuki usia pensiun. Pramono memastikan keputusan penambahan PJLP telah disepakati bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Meski demikian, ia menyebut jumlah tenaga baru yang akan direkrut masih menunggu pembahasan lanjut di tingkat teknis. Pemprov DKI Jakarta bersiap menambah amunisi di lapangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi sinyal kuat akan dibukanya kembali rekrutmen pasukan kuning Dinas Bina Marga untuk menjawab persoalan klasik Jakarta, jalan berlubang. Langkah ini ditempuh karena jumlah penyedia jasa lainnya perorangan, PJLP, Bina Marga dinilai semakin menyusut dan belum sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan jalan di ibu kota. Salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya tenaga yang memasuki usia pensiun. Pramono memastikan, keputusan penambahan kuota PJLP telah disepakati bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ujar Pramono. Minta Pak Kadis Bina Marga, tetapi beginilah, dalam kesempatan ini pemerintah Jakarta berkali-kali juga sudah menyampaikan untuk semuanya berhati-hati. Karena memang harus diakui karena curah hujan yang sangat tinggi, sekarang ini memang ada beberapa tempat berlubang. Ya saya berharap nggak ada yang sampai masuk dan terjatuh. Pak, mengenai tadi pertanyaan aspal khusus nggak untuk itu? Ya, terima kasih Pak Gubernur ya. Memang untuk aspal ya inilah aspal ini kalau terkena air dia memang melemahkan lah, ikatannya semakin berkurang. Jadi kalau ada aspal khusus atau tidak, ini sampai saat ini belum ada yang bisa membuat aspal yang tahan terhadap hujan, genangan, kemudian dilintasi kendaraan sehingga terjadi pumping. Ya, memang saat ini penanganan kami lakukan adalah penanganan sementara. Demikian Bapak. Baik. Terkait anggaran untuk normalisasi dan pembuatan buku boleh disampaikan. Jadi karena ini kan proyeknya tidak bersifat jangka pendek, tapi ini kan jangka menengah, sehingga dengan demikian kebutuhannya itu pasti dinamis. Daripada nanti disebutkan salah, tetapi yang jelas pasti akan kita lakukan. Bahkan tadi untuk bulan Februari aja, berapa? Gak apa-apa kalau ini boleh ditulis. Februari aja kita butuh 132 M. Jadi sudah disetujui pembebasan. Ada lagi? Jadi kami melakukan penanganan jalan tentunya yang di luar tol Pak ya. Jadi semua jalan-jalan di Provinsi DKI di luar tol itu akan kami tindak lanjuti. Ya. Ya, di lokasi-lokasi yang ada genangan itu juga akan kami tangani. Ya tentunya penanganan ini setelah cuaca membaik. Ada lagi? Mau perdalam dua pertanyaan tadi. Pertama terkait yang jalan rusak tadi kan untuk penambalan ini kan sebutnya jangka pendek. Nah lalu setelah musim hujan reda dan masuk musim kemarau, apakah ada perbaikan yang secara permanen? Lalu yang kedua terkait rencana normalisasi Kali Cakung Lama. Ini kan kayaknya kan belum dianggarkan di tahun lalu ya Pak, karena ini baru diputuskan karena melihat kondisi banjir. Nah, kira-kira aja nih Pak, kapan sih pelaksanaan normalisasi ini? Mengingat kan sekarang juga masih awal tahun dan mungkin kas daerahnya belum cukup, gitu Pak, realisasinya. Jadi untuk normalisasi Cakung Lama itu sebenarnya ada beberapa segmen. Yang kemarin segmen di Rawa Indah, Kelapa Gading ya, atau Cakung. Yang di Rawa Indah kan yang kemarin kita lihat sama-sama
itu sebenarnya sudah dimulai. Tetapi untuk yang bottleneck utama yang di Cilincing ya, itu yang memang anggarannya akan segera disusun. Tetapi secara keseluruhan sekarang ini secara prinsip yang dari 8,5 kilometer itu anggarannya sudah ada, hanya memang yang di ujung belum ada anggarannya. Tetapi saya sudah menyetujui dan ini menjadi prioritas untuk APBD perubahan. Yang terkait jalan rusak itu Pak, Kenapa? penanganan yang permanen Pak. Oh, Ya terima kasih. Ya, tentunya jalan rusak itu saat ini kami tangani sementara. Nanti begitu cuaca membaik akan kami lakukan dengan penanganan permanen. kurang jelas. Udah. Udah ya, cukup ya. Oke, terima kasih. Terakhir. Terkait JPO disabilitas mungkin bisa diulas lagi pelaksanaan dan kegiatan seperti apa Mas? Jadi misalnya sebagai contoh lah yang kemarin ramai banget adalah JPO disabilitas Sarina. Jadi nanti di kiri kanan Sarina itu ada liftnya masuk ke yang tengah, sehingga dengan demikian disabilitas bisa beraktivitas menaiki Transjakarta dari situ. Tetapi yang paling penting yang menjadi pertanyaan kelompok pejalan kaki, apakah pelikan atau cross itu ditutup atau tidak? Kami sudah memutuskan untuk tidak ditutup. Jadi tetap semuanya jalan, yang mau jalan kaki, yang mau naik ke atas silakan. Itu pilihan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe ya.